Dibicarakan sekarang, dan juga perhitungan tentang zaman-zaman yang telah dipatok oleh Jayabaya yang terjadi. Nah, terutama yang menyangkut awal kemerdekaan. Itu kan ada siapa presiden pertama waktu kita merdeka. Ada yang mengatakan Satrio Ginunjoro dan sebagainya. Nah, dipastikan Bung Karno. Berarti dulu Bung Karno di penjara ya Pak? Ya, sering di penjara, kan begitu ya. Yang paling diungkap di media itu. Ada lagi, terus setelah itu Satrio Mukti Wibowo dan sebagainya ditunjuk, ditentukan Pak Harto. Terus sampai Pak Harto, Habibie, hanya sekitar mengganti itu namanya apa dalam Jayabaya, sampai Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, sampai sekarang. Nah, ini dalam mengungkap itu, kalau dikaitkan dengan cerita tadi, global tadi ya, dan Brodiyudo tadi, itu saya juga percaya juga, karena tapi umumnya yang diungkap itu sudah terjadi, baru diungkap. Sebelum kan masih dicari. Nah, sekarang ini kalau saya baca berkali-kali di media itu tentang sekarang ini apa tetengernya dalam Jonggo Jayabaya, itu malah menjelang keluarnya apa Satrio Piningit. Satrio Piningit gitu loh. Itu kan begitu. Rame itu. Iya. Nah, kalau sekarang ini sekarang ini sudah keluar. Ya Pak Jokowi itu. Kalau menurut saya, coba dibaca kembali kan gitu. Urut-urutan. Iya. Ya sekarang ini. Jadi itu dari ciri-cirinya jelas. Ya, apa-apa. Kebanyakan ini ciri khas kita ya sebagai bangsa ini, kadang-kadang ada yang aneh. Kita ini sebenarnya mengharap itu apa, merindukan kesenangannya itu, walaupun yang dirindukan itu sudah datang. Indah asik kalau mengharapnya dihilangkan, masih mengharap, masih merindukan lagi karena merasa tidak puas, Mbak. Tidak, itu sudah menjadi kebiasaan kita. Jadi, katakanlah ya, kita ini diartikan misalnya ada seseorang entah diramal oleh siapa, oh kamu nanti enak sebentar lagi. Dia enak, dia masih merasa belum enak. Menunggu saya barangkali enak loh. Padahal sudah enak. Coba ukuran enak itu relatif kan. Itu udah penyakit tuh. Iya. Bisa enak mana? Kurang enak lagi terus ini. Sampai tua itu pas aku bakal enak loh, padahal sudah enak. Itu, jadi itu yang kebiasaan kita. Jadi yang namanya Ratu Adil misalnya, kalau tadi kan Satrio Piningit Ratu Adil, itu kan dikeluarkan oleh Jayabaya pada tahun 1050 sekian, Ratu Adil. Jadi akhirnya orang merindukan Ratu Adil. Kelak akan makmur kalau ada Ratu Adil. Dan gitu ya. Nah, padahal setelah Jayabaya pada zaman Kediri ini, ya, ada Singosari. Nah, waktu itu mungkin orang mengira, wah sudah ini rakyat Narok itu Ratu Adilnya. Nah, sebagian undang ada lagi nanti. Ya, ditunggu lagi lama. Muncul Mojopahit. Wah ini Ratu Adilnya. Unda ada lagi. Itu kan kesenangan kita kan begitu. Selalu begitu, selalu menunggu. Walaupun sudah datang. Bayangkan ya, ramalan atau jongkok Ratu Adil itu dari 1050, 57 sampai berapa tahun, beratus tahun merdeka itu. Kan ini menunggu terus. Padahal sebetulnya yang lebih jelas itu kalau Ratu Adil itu ya saat merdeka itu.
Bung Karno. Ya, Bung Karno itu karena kita berubah dari kerajaan menjadi republik. Nah, sehingga pengertian raja atau ratu itu presiden itu bukan turunan, tapi dipilih. Nah, ya Bung Karno ini. Nah, rupanya kalau kita rasakan lebih lanjut bahwa Ratu Adil itu bukan manusia, tapi paham ideologi. Akhirnya ya Pancasila itu. Kalau menurut pengertian saya begitu. Ya Pancasila ini Ratu Adil. Sebab Pancasila ini sebagai dasar negara di bumi kita ini itu tidak membedakan siapapun. Tidak membedakan siapapun. Paham berarti ya? Iya, paham. Jadi semua sama di depan hukum. Semua harus diperlakukan sama. Tidak pandang suku apa, sosial ekonomi, sosial budaya, agama, sama. Yang namanya saudara sebangsa setanah air ini tidak pandang perbedaan agama, perbedaan suku, kan sama, sesaudara, lahir batin. Itu ajaran Pancasila. Kan adil. Jadi ajaran keadilan yang sangat tinggi dibanding ajaran keadilan yang lain. Ajaran yang paling adil di antara ajaran-ajaran keadilan yang lain, mempersamakan semuanya, tidak pandang siapapun. Itu Pancasila. Lah tentang nanti apa itu terlaksana tergantung yang melaksanakan, kan. Ya, apa pilih kasih apa enggak, apa tebang pilih apa enggak, itu tergantung yang melaksanakan. Pancasila, Mas. Nah, tergantung yang melaksanakan. Nah, termasuk Pancasila itu tidak beda-bedakan paham apapun. Paham ketuhanan, paham budaya, tidak beda-bedakan. Nah, di sini kalau kita kaitkan dengan situasi sekarang, bahwa Pancasila yang kita yakini sebagai jati diri bangsa, ya, kita yakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, akhirnya pada tahun 1945 dijadikan dasar negara. Dasar negara. Tapi kalau sebagai jati diri bangsa, sebagai kepribadian bangsa, ini sudah lama, sejak kita berkomunitas. Tapi tidak pernah dijadikan dasar negara. Gitu. Nah, pada Majapahit dijadikan dasar negara. Walaupun namanya bukan Pancasila. Nah, sejak kita merdeka, dijadikan dasar negara. Tapi apakah Pancasila ini sudah bisa diterapkan dalam kita hidup berbangsa dan bernegara? Nah, selama ini kan kita mengeterapkan kehidupan berpancasila ini bermasyarakat, dalam bermasyarakat berkeluarga, dalam hidup berkeluarga bermasyarakat. Tapi kehidupan berbangsa dan bernegara kan belum. Nah, ini selama kita merdeka 75 tahun, kita ini memakai dasar negara itu 75 tahun. Jadi selama 75 tahun ini kita digembleng Pancasila itu, diuji Pancasila itu, diuji kekuatannya untuk sebagai dasar negara, sebagai pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus diuji, dibantam, ditampur banyak pemberontakan dari kanan kiri, terus itu bertahan sampai 75 tahun ini. Pancasila diuji sebagai dasar negara. Nah, rupanya kuat. Sekarang ini hampir kita rasakan, ya, kita rasakan hampir semua itu menerima Pancasila ini sebagai dasar negara. Berarti kan sudah lolos dari ujian, tanpa disuruh, tanpa dipaksa, menerima. Nah, setelah itu baru Pancasila itu kuat, eksis. Nah, inilah yang disebut dengan mulai kita masuk ke alam kemakmuran itu, walaupun dengan tidak dengan gegabah, ya. Itu sekarang ini kita sudah masuk ke pintu gerbang yang sangat menentukan. Nah, tapi kalau ada konsep Moto Negoro itu bagaimana menurut Pak Gatot? Kalau menurut saya itu, saya kira itu dicari-cari, Oh, iya. digaduk-gaduk, no. Oh. Ya, enggak gaduk, ya, enggak gaduk. Cuma begini,
ini mengenai apa ya? Sekarang kan banyak orang itu ingin kaya mendadak. Iya. Nah ini kaya mendadak. Ini yang sebetulnya satu pukulan bagi kita sebagai bangsa. Karena apa? Saya kan sering menerangkan tentang bonus demografi, di mana nanti pada masa itu kita harus giat bekerja, cerdas, ya, sehat, rasional. Nah, karena kita kalau sudah berpikir di luar itu, ini berarti ada apa-apa. Ada sesuatu yang aneh, yang terjadi. Di mana kita harus mempersiapkan diri, di mana yang kelak anak-anak yang berusia produktif, usia kerja, itu harus cerdas, rasional, dan sehat. Dihantam dulu, biar menjadi anak pelamun, ingin kaya mendadak dengan cara yang tidak rasional. Nah ini yang khawatirkan ini. Karena ini persaingan antar negara, antar bangsa. Jadi kalau ada negara yang alamnya itu kurang menjamin, ini harus diimbangi dengan kecerdasan dari bangsa itu untuk hidup makmur. Nah, kalau negara itu alamnya menjamin subur, ya otomatis tidak sulit kan warga ini untuk memakmurkan dirinya. Tapi kalau sudah warga ini dihambat kecerdasannya, dihambat rasionalitasnya, goyang, semakmur apapun alam kita akan direbut bangsa lain, karena kita tidak mampu untuk mempertahankan, jaga sesuatu yang tidak rasional. Nah ini kalau ini orang tua-tua tidak apa-apa, kalau sudah anak muda sudah seperti itu, bahaya kan ini, bahaya. Dalam persaingan kelak kita akan kalah, Nah ini yang menurut pengamatan saya begitu, dimana kelak dalam pertarungan antar bangsa-bangsa tentang kecerdasan, tentang kreativitas, kerja dan sebagainya, kita kalah di situ. Persiapan kita dihancurkan. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana kalau alam kita makmur, subur, dan penduduknya, terutama usia angkatan kerja, terjamin. Nah, kemampuannya. Nah, ini kan hidapi. Itu. Nah, oleh karena itu dua hal yang kita tidak boleh lengah. Satu ya kerukunan bangsa ini, ya. Yang kedua ini harus punya persiapan, jangan sampai kita menjadi bangsa penglamun, karena keinginan kaya mendadak itu. Nah, kan sekarang kalau saya kembali kepada Bharatayuddha ini akhirnya menang Pandhawa, artinya lahirnya Parikesit, munculnya Parikesit yang akan menguasai negara Ngastil dan Amarta, karena Pandhawa menang. Nah ini ada lagi yang misteri ya, tentang angka 9 dulu. Saya kan pernah menerangkan bahwa Indonesia itu hurufnya 9, ya. Nusantara 9, ya. Mojopahit 9, Singosari hurufnya 9, ya. Borobudur, Prambanan, Sailendra 9, Pancasila itu 9. Pancasila hurufnya 9. Nah, ini kenapa saya kaitkan dengan Bharatayuddha dalam artian bukan perang fisik ya, entah perang apa itu, ekonomi, budaya dan sebagainya. Ini munculnya Parikesit. Nama Parikesit itu 9 hurufnya. Oh iya. Ya, 9. Nah, ini simbolis. Bukan figur ya. Parikesit itu simbolis. Artinya mungkin kita akan jaya sebagai bangsa yang jaya, bangsa yang semacam kalau menurut pandangan sekarang super power yang adidaya. Dan Parikesit ini melambangkan kemakmuran yang ditopang oleh pertanian. Pari ini apa? Ya. Jadi kemakmuran yang soko gurunya ini pertanian. Ya, pertanian menyangkut